Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang koperasi syariah punya salurkan kur. Koperasi syariah ini memiliki peluang besar untuk memberikan pembiayaan bagi pelaku UMKM, terutama di tingkat mikro dan under mikro. Jadi dengan margin yang relatif terjangkau, sebab masih banyak pelaku usaha di sektor mikro maupun under mikro yang belum memiliki akses terhadap pembiayaan. Jadi koperasi syariah ini adalah sangat bagus karena mempunyai basis yang kuat dan dekat dengan nasabah, sehingga dapat menjangkau lebih luas. Tentang penyaluran kur di koperasi syariah ini, ya ini peran pemerintah untuk mendorong program tersebut agar tetap berkelanjutan. Jadi bagi pelaku UMKM bukan hanya terletak pada tingkat margin saja, namun kebutuhan pendanaan di sektor mikro sangat besar, sementara kesediaan di lembaga keuangan formal masih terbatas. Jadi oleh karena itu koperasi syariah punya peluang besar untuk menyalurkan kur. Jadi selain itu pembiayaan melalui koperasi syariah paling banyak menggunakan akad murabahah karena lebih mudah. Jadi untuk akad mudharabah ataupun musyarakah itu akan sulit ditetapkan bagi pelaku mikro karena harus membuat laporan keuangan secara rinci semestinya. Kelebihan lain dari penyaluran dana melalui koperasi syariah, yaitu ada nilai tanggung jawab moral, bukan hanya untuk duniawi saja, namun untuk dunia dan akhirat. Jadi menurut saya tentang peluang koperasi syariah menyalurkan kur itu saja. Mungkin jika masih ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dari koperasi syariah. Dalam situasi global pada masa kini, koperasi harus mampu mempunyai keunggulan dan daya saing dengan cara menghasilkan berbagai jenis produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Dengan dimulainya era revolusi industri 4.0, tantangan baru yang dihadapi perkoperasian di Indonesia terasa semakin kompleks dan rumit. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan gaya hidup generasi milenial yang begitu cepat dan tidak menentu. Koperasi harus memiliki kreativitas dengan cara berpikir yang berbeda dibandingkan dengan cara berpikir koperasi yang lain. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya dengan subtema baru, yaitu tantangan koperasi di Indonesia di masa kini. Di masa kini, di masa globalisasi, semua sudah seperti memiliki kemajuan teknologi, telekomunikasi, dan perekonomian tentunya. Nah, kondisi ini juga terjadi pada organisasi yang bernama koperasi. Saat ini, di antara perkembangan identitas ekonomi lainnya yang terus melakukan perubahan, maka koperasi memiliki dua tantangan yang perlu ditindaklanjuti dengan baik untuk kemajuan bersama. Karena pada dasarnya tantangan koperasi ini merupakan peluang emas ke arah perubahan yang lebih baik tentunya untuk koperasi sendiri. Lalu, apa saja sih tantangan koperasi di masa kini dan bisa juga tantangan koperasi untuk masa yang akan datang? Jadi ada dua tantangan,
Yang pertama, mensejahterakan banyak orang. Mensejahterakan banyak orang adalah tujuan dan sekaligus tantangan bagi koperasi tersebut. Karena bukan hanya mensejahterakan anggota, tapi juga mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Lantas, bagaimana caranya? Yang pertama adalah program yang dapat dilakukan itu mendorong koperasi meningkatkan jumlah anggotanya. Koperasi bukan sebuah perusahaan yang tujuannya mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya, namun sebuah organisasi yang disusun atas usaha bersama yang tujuan mulianya mensejahterakan anggotanya. Oleh karena itu, penambahan anggota adalah kegiatan yang perlu dilakukan agar kemanfaatan dan keberadaan koperasi dirasakan oleh banyak orang. Nah, untuk yang kedua adalah bertahan hidup di tengah kompetisi perbankan. Karena di era yang sudah bisa disebut globalisasi ini, banyak orang yang lebih cenderung ke perbankan daripada koperasi. Karena banyak masyarakat awam yang mengira koperasi itu sudah kuno. Dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa dunia perbankan di Indonesia perkembangannya sangat pesat. Bukan hanya perbankan konvensional, namun juga syariah juga banyak. Di kota-kota kecil pun sudah terdapat perbankan syariah juga. Dibanding dengan adanya koperasi. Nah, setelah meningkatkan jumlah anggota, proses seharusnya yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam maupun pada umumnya adalah mendata anggota tersebut sesuai beserta kebutuhannya. Itu akan mempermudah bila didukung dengan penggunaan sistem teknologi informasi yang modern untuk hasil data akurat tentang kebutuhan anggota akan barang jasa yang harus diadakan di koperasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dila Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan koperasi syariah di masa kini yang dikaitkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah untuk mengurangi bangkrutnya berbagai usaha, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa keringanan kredit. Kebijakan keringanan kredit yang dikeluarkan pemerintah ini menjadi salah satu tantangan yang besar bagi koperasi syariah. Karena dampak dari kebijakan ini adalah banyaknya UMKM yang menjadi anggota koperasi syariah yang menolak pembayaran, sehingga mengakibatkan terganggunya perputaran uang pada koperasi syariah. Kemudian yang kedua, ini adalah banyaknya anggota koperasi yang melakukan penarikan. Kenaikan jumlah penarikan ini disebabkan karena anggota koperasi itu banyak yang terhenti aktivitasnya akibat dari adanya pandemi COVID-19. Kemudian tantangan yang ketiga itu adalah diberlakukannya social distancing dan juga PSBB. Nah, jarak sosial ini menyebabkan sulitnya koperasi untuk mengumpulkan anggota koperasi, sehingga koperasi hanya mengandalkan pembiayaan kelompok. Dalam hal ini, anggota dewan menjadi hal yang sangat penting. Hal ini merupakan tantangan bagi koperasi syariah agar tetap dapat mengumpulkan dana di masa jarak sosial ini. Kemudian, adanya social distancing ini juga memberikan tantangan bagi koperasi, yaitu bagaimana agar kinerja operasional itu tetap maksimal, sedangkan sesuai dengan peraturan pemerintah, aktivitas perkantoran, semua pegawai itu tidak boleh masuk kantor secara bersamaan seperti biasanya, tetapi harus diadakan shift untuk menghindari adanya kerumunan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang peluang dan juga tantangan dari koperasi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.